Bang Nurdin. Oke. Ya, Bang Nurdin Rangga Berani di Imaji TV. Selamat datang, Bang. Ya, terima kasih. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali dan merasa bersyukur sekali Bang Nurdin akhirnya bisa datang ke Pejeruk ini. Effortnya luar biasa datang ke sini soalnya. Saya selalu harap-harap cemas ini orangnya dongkol nggak ya sama jalannya gitu. Kebetulan hari ini juga alhamdulillah hujan ya, jadi cukup menantang untuk datang ke sini. Nah, Bang Nurdin ini teman-teman, kalau teman-teman yang ada di NTB atau di Nusa Tenggara Barat pasti sudah tidak asing lagi nih, karena beliau ini memang sudah kalau dari saya sendiri ya, saya sudah mengikuti beliau ini luar biasa sih, apa namanya, berkecimpung di dunia politiknya itu luar biasa dan tidak pernah diam gitu, selalu punya sesuatu yang kayaknya giat sekali gitu loh untuk memberikan yang apa ya, yang lebih lah buat NTB gitu. Gimana Bang? Jadi hari ini nih kita pengen ngulik sebenarnya, pengen kenal lebih jauh gitu, pengen supaya teman-teman juga bukan cuma mengenal current-nya aja gitu, tapi juga background-nya gitu. Nah makanya sekarang kita pengen Bang Nurdin cerita dulu nih, the origin-nya. Misalnya lahir di mana, terus besar di mana gitu Bang. Ya, makasih. Assalamualaikum para pemirsa Imaji TV dimanapun teman-teman berada. Ya, saya hari ini diundang oleh Bang Aji, ya, salah satu YouTuber ya yang cukup punya subscriber yang cukup besar di NTB. Ya. Kalau latar belakang kelahiran, besar di mana, terus kemudian pendidikan dan sebagainya. Saya lahir di Sumbawa ya, persis pada hari ini sebenarnya ulang tahun sekali. Saya ya, 3 Februari sebenarnya, 3 Februari 69. Saya lahir di desa sebenarnya, di dusun ya, namanya Dusun Pernang ya, di Desa Lebuan Burung. Dulu Kecamatan Alas, sekarang menjadi Kecamatan Buir. Nah di situ pula saya menempuh pendidikan dasar, terus kemudian melanjutkan pendidikan SMP di Alas. Ya, saya tamat SD itu tahun 80. Kemudian tamat SMP di Alas tahun 84. SMA pun di Alas. Ya, di SMA Negeri Alas saya tamat tahun 87. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Mataram. Ya, lumayan lama ya di Fakultas Hukum. Saya menempuh pendidikan itu 14 semester. Tipis lah. Ya. Luar biasa, ini perlu diceritakan kayak nanti ini gimana. Dan ketika saya kuliah, saya mengikuti banyak organisasi. Saya pertama dulu di Koran Kampus. Ya, di Koran Kampus Media Universitas Mataram. Entahlah masih ada apa enggak sekarang ini. Kemudian di majalah Fakultas Hukum, itu Jati Suara namanya. Nah, sesudah itu saya aktif di BPM namanya dulu, Badan Perwakilan Mahasiswa. Ya, itu sejak saya semester awal ya, semester 2. Terus kemudian saya juga aktif di HMI sebentar tetapi ya. Dan saya sempat menjadi ketua presidium Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram. Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram itu membawahi seluruh perguruan tinggi yang ada di Kota Mataram pada waktu itu. Ada Muhammadiyah, waktu itu ada IKIP, ada 45, ada Unizar, NW belum ada waktu itu. Nah jadi dulu ada presidium IKIP namanya, presidium 45, presidium Muhammadiyah gitu. Nah saya ketua presidium se-Kota Mataram. Nah saya menjabat tahun 90 sampai 94 sampai dengan saya menyelesaikan S1 saya di Fakultas Hukum. Nah, kalau dilihat-lihat Bang, jadi backgroundnya tuh tiba-tiba dari SMA kemudian ke hukum gitu. Dan setelahnya
kayaknya mewakili terus nih, Bapak bersuara terus gitu. Nah, saya mau tanya, sejak SMA itu apakah memang sudah ada ketertarikan gitu? Sejak kapan gitu ketertarikan untuk di politik, kemudian di hukum gitu? Jadi saya sebenarnya tidak punya cita-cita untuk jadi sarjana hukum ya, Iya, atau iya. mahasiswa hukum. Saya sejak SMA itu aktif di koran majalah dinding namanya waktu itu. Ya, saya pengelola Wah, pemimpin redaksi majalah dinding SMA Negeri Alas di waktu itu. Nah, jadi emang saya sering nulis ya, saya sering nulis. Saya waktu SMA sudah dapat honor bikin tulisan zaman itu. Anak SMA di Alas nih. Di Alas. Luar biasa. Jadi saya nulis, saya kirim ke koran Swadesi zaman itu. Mungkin di Jakarta, ya. Luar biasa. Saya kirim ke Swadesi, saya kirim ke majalah pelajar Muhammadiyah pada waktu itu di Jogja, dan beberapa media-media lain. Nah, ada Simponi namanya pada saat itu. Luar biasa ya masa mudanya ya. Maksudnya ketika orang-orang sibuk nulis surat cinta, ini udah dulu temanya apa, Bang? Malah saya bikin puisi cinta. Waduh, luar biasa. Jadi orang baca puisi saya, kalau nulis surat cinta itu ya, itu hanya untuk satu orang. Tapi kalau menulis puisi cinta itu dibaca oleh banyak orang, dan bisa jadi banyak yang terjaring dengan puisi itu. Luar biasa. Luar biasa, masih SMA tapi sudah begitu aktif. Iya, saya sudah dapat honor pada waktu itu. Ya, honornya 2.500 zaman itu. Tapi per tulisan, per puisi. Zaman itu. Tetapi dengan uang 2.500 itu tidak habis untuk mentraktir satu kelas. Ya, zaman itu. Teman-teman juga kebagian. Iya, jadi teman-teman sekelas saya dulu masih pakai Wesel gitu ya. Kita tidak punya Wesel Pos, kita tidak punya rekening. Jadi kalau tulisan kita naik itu dikirimi kita Wesel. 2.500 honor tulisan. Itu orang tua pasti bangga sekali waktu itu. Tentulah. Ya. Jadi saya nulis, ada dulu majalah Sahabat Pena namanya. Ada majalah Kuntum itu Muhammadiyah di Jogja. Sahabat Pena itu di Bandung kalau nggak salah. Terus kemudian ada Simponi di Jakarta, Swadesi di Jakarta. Itu yang saya cari-cari. Puisi-puisi lama saya nggak ketemu ya. Dicari dari sekarang ini? Iya, saya cari, saya pingin bikin kumpulan puisi, dan saya ingin bandingkan puisi saya dulu itu dengan anak muda sekarang. Itu kan semua kan di luar ya, Bang. Dulu dapat informasinya di mana? Internet kan belum ada dulu itu. Ya dulu kebetulan kakak saya juga suka nulis ya. Dr. Manggaukang. Beliau juga senang nulis, dan beliau berkantor di Humas Dinas Pertanian, ya Kanwil Pertanian pada waktu itu, masih Kanwil. Nah, jadi koran-koran itu banyak di situ. Gitu. Jadi saya lihat media mana yang ada kolom atau halaman sastra, atau halaman opini dan lain sebagainya. Nah, saya coba-coba nulis, kirim ke situ, dan ternyata alhamdulillah dimuat. Itu sekitar tahun 85, 86, 87 gitu. Belum lahir kan. Luar biasa ya. Jadi kalau saya lihat berarti memang basic menulisnya itu kuat sekali ya. Alhamdulillah. Menulis dan rasanya kayak pikiran itu tidak terkungkung gitu dengan tempat, dengan apa gitu. Buktinya kan di zaman itu udah bisa tulisan sendiri, udah bisa melanglang buana gitu. Alhamdulillah. Biasa sekali ya. Oke. Terus akhirnya bisa di Fakultas Hukum nih, Bang. Pasti banyak cerita nih di Fakultas Hukum. Saya dengar aktivis nih. Ya. Kemarin saya terus terang ya, masuk Fakultas Hukum itu tidak berencana ya. Orang tua saya minta saya masuk Fakultas Ekonomi sebenarnya.
Ya, saya diminta masuk Fakultas Ekonomi atau Fakultas Pertanian. Ya, karena bapak saya petani, sekaligus juga beliau pedagang. Ya, sehingga bayangan bapak saya itu mungkin ya kalau masuk Fakultas Ekonomi akan jadi pedagang, kalau masuk Fakultas Pertanian akan bantu beliau. Betul. Dengan ilmu yang saya dapatkan. Nah, tetapi begitu saya mulai daftar, ya saya coba-coba lihat itu, kira-kira mana fakultas yang nggak ada matematikanya. Ya, saya lihat Fakultas Ekonomi itu, kalau nggak salah di zaman itu sampai matematika 4 kalau nggak salah itu. Mata kuliahnya itu. Enggak. Ada mata kuliahnya, ada mata kuliah matematika 1, mungkin di semester berapa gitu, mata kuliah matematika 2 sampai mata kuliah matematika 4. Wah, ini ngeri nih saya bilang. Nah, jadi saya coba cari ternyata Fakultas Hukum. Yang nggak ada matematikanya. Nah, saya daftar di Fakultas Hukum dan alhamdulillah diterima. Walaupun cukup lama saya di Fakultas Hukum. Tapi lamanya kan bukan karena memang nggak mau, nggak bisa, ya, tapi karena kalau itu saya memang sedih lulus. Ya, banyak orang yang senang lulus, saya sedih. Sedih, ya. Nah itu dia. Saya sedih lulus karena KTP saya itu bukan KTP ya, kartu tanda mahasiswa saya akan segera berakhir. Sementara kartu mahasiswa itu bagi saya sangat sakti. Saya bisa ketemu dengan siapa saja ketika saya datang, ketemu dengan resepsionis misalnya atau penerima tamunya itu, dengan saya menyodorkan kartu mahasiswa, mereka cepat sekali menerima saya. Saya dulu waktu jadi ketua presidium FKMM, saya ketemu dengan menteri, ya cepat sekali diterima. Ketemu dengan pejabat manapun, bupati, gubernur, ya pada era itu ketua DPR saya ketemu, itu gampang sekali dengan kartu mahasiswa dibanding dengan membawa KTP. Ya, kenapa seperti itu? Karena kalau dengan kartu mahasiswa, beliau mungkin berpikir, oh ini ada undangan jadi pembicara, ada undangan untuk menjadi narasumber, ada undangan untuk buka kegiatan di kampus, ya, ada undangan untuk diskusi. Itu pikiran-pikiran beliau kalau kita ketemu. Nah, atau paling banter misalnya ketika di Jakarta, kalau seperti saya mahasiswa dulu, paling minta ongkos pulang. Dan itu enggak banyak. Ke Jakarta dulu enggak sampai 100.000 kalau kita lewat darat, lewat pakai kereta. Nah, dibanding dengan kalau kita membawa KTP dan sudah sarjana. Orang akan berpikir, oh ini orang mau cari kerja ini. Nah, ini berat udah ini. Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Luar biasa. Itu yang membuat saya sedih. Karena KTM saya akan segera berakhir. Iya, dan pasti teman-temannya juga pasti sedih juga adik-adik di bawahnya kan. Karena pasti mahasiswa sekarang jauh lebih pintar-pintar kalau menurut saya. Ya. Tetapi satu sisi ya ada kurang peduli dengan kondisi sosial yang terjadi, ya, kondisi penggusuran saya lihat sudah semacam ya hal yang biasa. Nggak ada geragat misalnya gerakan dari ini.